Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama, saya ucapkan selamat ya untuk Azhari Nur Wahidatur Rahim ya. Sudah sampai ke tahap ini ya. Kalau saya lihat sih sebenarnya dari sisi penulisan, dari sisi tadi konten sebenarnya cukup bagus. Cuma mungkin agak deg-degan aja kali ya. Sama kurang persiapan ini kayaknya gitu ya. Nah, mungkin kalau kami kan di sini hanya mengkonfirmasi sebenarnya gitu ya. Jadi apakah memang ini sudah dibuat sudah bertanggung jawab gitu ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian juga dari sisi pemahaman terutama di riset metodologinya sampai kepada hasilnya. Kalau pada Tornda itu memang sangat basically ya, sangat basic sebenarnya, itu penting tuh untuk dipahami. Baik, kalau dari saya ada dua ya. Pertama dari sisi penulisan gitu ya. Mungkin dari pertama itu di halaman cover itu pastikan karena di sini belum ada sekolah pasca sarjana, sehingga program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor ya, tahun 2025. Kemudian ini sebenarnya sih memang di pedoman sudah ada, tapi kalau saya lebih cenderung perbaiki aja nggak apa-apa ya. Jadi di sini adalah diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan Agama Islam gitu ya. Jadi bukan ilmu pendidikan, karena nanti beda, kita punya IP namanya itu ilmu pendidikan Islam. Kalau pendidikan agama Islam dia lebih spesifik ya. Pada program studi Magister Ilmu Pendidikan Agama Islam, gak usah pakai ilmu sih biasanya, itu langsung Magister Pendidikan Agama Islam ya. Itu dari sisi covernya, nanti covernya dibuat dua ya tuh. Kemudian yang berikutnya masih dari sisi penulisan ya. Kalau saran saya sih kalau di kata pengantar ini memang biasanya ikut pedoman saja ya. Ikut pedoman itu apakah nanti mulai dari, biasanya yang standar itu dari mulai ketua dulu gitu ya. Ketua, baru kaprodi, baru nanti mungkin karena ini kan sifatnya itu dia akademik gitu ya. Jadi nomor satunya ini kan ke suami, kemudian ke orang tua gitu ya. Itu sih sebenarnya saran saya, nanti lihat di yang bakunya gitu ya. Nah ini penting nih ya. Kemudian ya ini kalau di kata pengantar itu ini ya tesis aja, bukan tugas akhir. Ya langsung aja disebutkan tesis, nggak usah pakai garis miring tugas akhir ya. Kemudian D-nya itu jangan lupa, kalau kata sambung itu jangan pakai kapital ya, dannya di situ tuh ya. Itu penting tuh ya. Kemudian penulis masih ada typonya di poin yang ke-6. Oke. Jadi penulisannya, kemudian ini belum ditandatangan ya, nanti ditandatangan ya sama ini ya juga. Kemudian di abstraknya juga ini di tulisan dannya itu di paragraf yang kedua tuh, itu diperbaiki ya. Dari sisi abstraknya ya sudah cukup bagus lah ya, sudah cukup bagus. Hanya keywordnya itu mungkin perlu ditambahkan ya. Mungkin nanti di mana nih penelitiannya itu boleh juga lokasinya itu diletakkan di situ ya. Jadi ada 5 lah minimal gitu ya. Kemudian kalau di pertama itu dia sebenarnya kalau di halaman 11 Romawi itu kurang spasi saja, itu diperbaiki ya penulisannya. Kemudian kalau ikuti pedoman di bab 1 itu adalah latar belakang penelitian ya. Kalau S1 kan latar belakang masalah. Kalau kita lihat di pedoman penulisan tesis itu adalah latar belakang penelitian. Kemudian dari sisi penomoran ini sudah sesuai dengan pedoman atau bagaimana? Kenapa nomornya itu di tengah bawah? Ya ini kebalik kayaknya nih. Yang halaman bab pendahuluan malah di kanan atas, kemudian yang berikutnya malah di bawah tengah. Ini kebalik gitu ya. Yang betul itu adalah di halaman awal setiap bab itu ada di bawah tengah, kemudian di halaman berikutnya itu adalah di kanan atas ya, sebaris dengan teksnya. Ya, itu nanti diperbaiki ya. Kemudian kalau saya biasanya tidak menggunakan kata sambung di awal kalimat, di awal paragraf ya. Sebaiknya tidak menggunakan kata sambung gitu ya. Kemudian dari sisi ini juga jangan lupa, simple sih. Jadi biasanya itu titik 2 itu dia nempel di kalimat sebelumnya, sama juga dengan tanda tanya itu juga nempel di kalimat sebelumnya di halaman yang ke-7. Itu diperbaiki ya. Oke, kemudian tadi sama penulisan bahasa asing ya.
baik bahasa Inggris ataupun bahasa Arab itu dia dibuat miring, atau bahasa Mandarin apa gitu ya, bahasa Sunda juga gitu. Literatur review itu di halaman yang ke-8. Nah, itu diperbaiki ya. Sebenarnya sih kalau ada waktu saya pengen sebenarnya di literatur review itu ada penjelasan metode yang digunakan. Kalau saya biasa menggunakan literatur review itu biasanya mulai dari misalnya Abdurrahman ya, tahun 2025 telah melakukan penelitian dengan judul ini ya, kemudian metode yang digunakan adalah ini, kemudian hasil penelitiannya adalah ini, dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah ini. Itu jadi di sini karena metodenya itu saya lihat itu tidak ada, dia hanya fokusnya. Mungkin bisa ditambahkan di bagian atas fokusnya aja. Metode penelitian yang digunakan adalah ini, fokus penelitiannya adalah ini ya, agar lebih jelas. Halaman 11 MTSN dengan dan itu diperbaiki ya, MTS-nya itu biasanya itu T-nya itu besar ya. Kemudian di bab kedua juga itu di sama ya, dari sisi halamannya. Kemudian ini motivasi belajar ya, ini juga beberapa itu perlu diperbaiki dari sisi typing errornya gitu ya. Nah, itu diperbaiki semuanya sampai ke ya bab terakhir itu ya. Nanti dibaca lagi karena ketika sudah ujian kan dibaca lagi tuh ya, sudah tahu tuh. Oke, kemudian itu dari sisi penulisannya, misalnya dari di halaman 51 itu ada dalam penelitian kuantitatif, langsung saja ya, partisipan dalam penelitian kuantitatif gitu. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya. Nah, itu diterapkan tuh dalam penulisan. Jadi agar nanti ketika orang bacanya juga enak juga gitu ya. Jadi oh bagus nih iniannya gitu ya. Jadi bisa diandalkan lah gitu ya. Sama juga titik di halaman misalnya halaman 42 tuh ya. Itu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Termasuk juga dari sisi ini nih daftar pustakanya ya. Daftar pustakanya itu juga ada Sugiono, S-nya itu di halaman 102 itu besar S-nya ya, nama orang itu besar. Kemudian ini pakai mendeley atau pakai apa? Pakai mendeley ya? Pakai. Dia judul ininya memang nggak miring ya, ngikuti format apa ini? Kenapa judul ininya tidak miring sebagian? Kenapa? Atau di format penulisannya atau di apanya ini? Misalnya itu di mana tuh? Di Sularsih tuh, I dan Effendi. Itu. Kenapa tulisannya formatnya seperti itu? Ngikutin siapa nih? Ada formatnya nggak? Ngikutin pedoman nggak? Hah? Enggak ya, nanti ikuti pedoman ya. Soalnya ini ada yang besar, ada yang kapital, ada yang miring aja. Itu diperbaiki, termasuk juga penulisan judulnya itu mestinya kapital dan lain sebagainya. Oke ya, itu dari sisi penulisan. Kalau dari sisi konten sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan metodologi penelitian. Kemudian nanti dari sisi ini tadi sebenarnya sudah diwakili sama Pak Dr. Desi. Mungkin saya lebih mau konfirmasi nih terkait dengan metode penelitian ya. Kita sama-sama belajar. Coba jelaskan tahapan dalam analisis statistik dari mulai awal collecting data sampai ke korelasi person. Coba ada berapa tahapan sih? Dalam 2 menit saja jelaskan. Silakan.